Pengembalian tidak menggugurkan perbuatan pidana. Ya. Artinya bahwa dari Polda pun perkaranya lanjut ke pelapor. Mudah-mudahan ini diapresiasi oleh Polri untuk secepatnya statusnya naik menjadi tersangka. Konferensi pers ya yang dilakukan oleh saudara Rasman yang mungkin khusus menyangkut kepada saya secara pribadi. Saya sekali lagi tidak mau berkomentar banyak. Saya hanya mengikuti prosedur terkait pelaporan saya di Mabes Polri. Jadi semua yang menyangkut urusan saya serahkan semua kepada pengacara saya, Bang Yudi Tabunan. Terkait apapun yang menyangkut hal-hal yang menurut saya itu kebagian ranah pribadi saya, sudah saya serahkan semuanya kepada pengacara saya. Silakan Bang Yudi yang memberikan komentar begini. Ya, kalau klien saya, Bu Evi, ya pasti akan menuntut hak-haknya sehubungan dengan tercederainya hak Bu Evi, maka dilakukan laporan polisi dan sampai sekarang proses jalan terus. Kalau dia minta supaya tidak diusik, ya sekarang bagaimana hak Bu Evi yang dalam dugaan yang sesuai laporan di Polda Metro Jaya yang ditarik di Mabes Polri sekarang itu ada kerugian yang diderita diduga dilakukan saudara Rasman. Yang kedua, permasalahan bilang yang dikatakan terhadap pelaporan klien saya, yaitu Irjen Pol Ricky Sitoang di Polda Metro Jaya, yang katanya sudah ditarik ya, itu tidak benar. Saya ini kuasa hukum yang bicara. Jadi klien saya ini tanggal 2 kemarin diminta untuk di BEP tambahan. Nah, saya mundur ini minggu ini, akhir minggu ini saya hadirkan di Polda Metro untuk dimintai keterangan tambahan untuk memperjelas peristiwa hukum yang kami adukan di Polda Metro Jaya. Jadi kalau bilang dicabut atau berdamai, tidak ada tuh. Ini saya baru mendapat surat panggilan untuk adanya berita acara tambahan, dan saya baru berkomunikasi dengan klien saya untuk menjadwalkan dalam minggu ini. Itu tidak benar itu. Berarti itu benar makanya dengan adanya laporan tadi, statement person tadi itu yang katanya udah diberhentikan atau dicabut? Udah diberhentikan di mana? Apakah surat SP3 atau bagaimana? Kalian lihat tak suratnya? Lah klien saya baru berkomunikasi baru di sore ini. Ya, kalau dari klien kami Bu F kan benar ada bukti, ada pengakuan, ada saksi, ya dugaan tidak pidana penipuan, ya. Ya nanti kita lihat proses penyidikan lah. Ya, tidak lama lagi nih. Flashback kerugian dari Bu Evi itu apa sih dan berapa? Sebesar 1.297 juta, ya, dikembalikan 750 juta, berarti ada sisa sekitar 600 juta lebih. Artinya bahwa kasus itu tidak SP3. Ya. Bahwa pengembalian tidak menggugurkan perbuatan pidana. Ya. Artinya bahwa dari Polda pun perkaranya lanjut. Tidak, perkara Bu Evi tidak pernah ada surat pencabutan laporan polisi atau Polda mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara. Tidak pernah ada. Dan kalaupun nilai kerugian itu sudah dikembalikan sebagian, berarti sebagiannya kan belum. Maka kerugian itu masih ada kerugian. Saya rasa sih yang saya harapkan supaya korban-korban tidak bermunculan lagi seperti ada peristiwa dengan saya kan terjadi juga dengan beberapa orang lain, dan saya pikir sudah waktunya lah ini diproses secara hukum, dan saya meminta kepada Bareskrim dalam hal ini yang menangani kasus kami, terutama 9 kasus yang ditangani oleh Mabes Polri, saya meminta kepada Kapolri, Mabes Polri untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Sudah cukup buktinya, cukup kuat kan? Ya, kita sudah penuhi semua permintaan saksi, bukti dan lain-lain. Saya pikir kalau misalnya Polri atau Bareskrim tidak peka terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat, saya pikir ini tanda tanya besar buat saya juga gitu sebagai pelapor. Mudah-mudahan ini diapresiasi oleh Polri untuk secepatnya statusnya naik menjadi tersangka. Saat ini saya belum pernah mendengar Pak Ricky menyebutkan Rasman adalah adiknya. Iya, kalau abang kan itu kan general Bang.
General banget, orang lebih tua kita panggil abang kan begitu? Kita Gitu. komunikasi cukup intens, Bang Rudi, saya, Ya. Bang Samsul, kemudian Pak Riki. Sampai Pak Riki menyatakan tadi malam dan tadi pagi bahwa tidak pernah mencabut dan tidak pernah tahu Ya. nomor telepon Rasman. Jadi saya yakin apapun Pak Riki itu apa-apa juga terbuka Ya. kepada kita gitu. Saya mengenal Pak Riki lebih dari 15 tahun, saya tahu Pak Riki seperti apa. Saya tidak mempengaruhi Pak Riki, kami juga jarang berkomunikasi. Saya pikir saya hanya meminta Pak Riki berbicara seperti yang beliau tahu saja. Ya. Selebihnya saya enggak mempengaruhi. Lebih daripada itu, saya adalah kuasa hukum Pak Riki ya, dan punya kewenangan, punya hak untuk berbicara untuk dan atas nama klien saya. Bang, Ya. kan Bang Rasman juga kan sempat menyinggung masalah Bang Riki, katanya kan masalah ini kan udah tidak sehat dan ada upaya menyerahkan pribadi. Ini kan masalah pribadi, terus kayak menjadi pribadi ya, jadi kayak untuk apa, untuk melaporkan lagi gitu Bang? Ya justru karena menyerang pribadi, permasalahan pribadi diumbar di mana-mana, itu yang menjadi masalah hukum. Itu. Kalau Nah, pengacara kan nggak mungkin begitu ya Bang ya tidak mungkin lah. Ada kode etiknya kan. Iya, gitu loh. Apalagi kalau klien kita mendeskripsikan klien, ya kita membuka. Kita itu punya kode etik advokat. Prinsipnya Bang Riki kan katanya sudah ngomong ke Bang Rasman, katanya udah selesai, jadi tinggal tunggu teknisnya aja. Iya, teknisnya saya ini kuasa hukum, saya ngatur, ya. Jadi berarti Harus melewati persetujuan dari kuasa hukum. bisa dibilang omongan Bang Rasman tuh bohong dong Bang, tentang kata Indonesia. Ya, silakan menilai. Yang penting klien saya tidak pernah ada membahas masalah itu. Perkara ini lanjut, ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.